Yang pertama, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan persemaian benih-benih kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan merupakan satu kesatuan yang utuh. Dari pendidikan akan tercipta kebudayaan-kebudayaan yang membentuk suatu peradaban. Kebudayaan yang kita cita-citakan dibentuk dari pendidikan. Maka proses pendidikanlah yang menentukan kebudayaan yang akan datang atau yang akan tercipta. Yang kedua, perubahan. Pendidikan adalah perubahan yang dinamis, menyesuaikan dengan kebutuhan zaman. Pendidikan harus terus bergerak, sehingga tercipta secara terus-menerus sesuai dengan kebutuhan kebudayaan. Pendidikan harus terus berubah sesuai dengan tuntutan zaman. Dalam pendidikan, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan tata surya yang memiliki keberagaman yang berbeda-beda, yaitu planet-planet yang berbeda-beda baik ukuran, bentuk, dan warna. Simbol tersebut sebagai arti dari keberagaman sifat dan karakter peserta didik. Selain itu, setiap planet selalu berputar pada sumbunya atau pada porosnya. Hal ini diibaratkan sumbu sebagai pengontrol, sehingga nilai-nilai kemanusiaan perlu dibangun sebagai pengontrol sikap dan perilaku manusia. Proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai pada filosofi Ki Hajar Dewantara mengenai perubahan pembelajaran. Dalam hal ini ada 3 kerangka perubahan. Yang pertama, kodrat keadaan, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam merupakan kondisi di mana peserta didik berada. Misal tinggal di daerah pertanian berbeda dengan yang tinggal di daerah perkotaan. Kodrat alam akan membentuk kebiasaan atau kebudayaan dalam sebuah masyarakat. Sedangkan kodrat zaman, keadaan yang terjadi atau tantangan yang terjadi pada masa tersebut. Yang kedua adalah prinsip melakukan perubahan. Terdapat 3 asas trikon, yaitu kontinuitas. Kita harus melakukan dialog kritis tentang sejarah, menjaga nilai-nilai utama pada masyarakat ataupun identitas utama sebuah masyarakat. Yang kedua, konvergensi, yaitu perubahan yang harus dilakukan menuju ke suatu titik yang dapat memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Berikutnya, konsentris, yaitu pendidikan menghargai keragaman yang berbeda. Maka pendidikan harus menghargai keunikan. Selanjutnya, yaitu perubahan budi pekerti, di mana cipta, rasa, karsa, pikiran, perasaan, kemauan, dan pekerti ataupun tenaga harus seimbang, harus saling mengimbangi, menajamkan pikiran, menghaluskan rasa, dan memperkuat kemauan serta menyehatkan jasmani, sehingga pendidikan haruslah holistik dan seimbang seperti yang diharapkan. Menerapkan Merdeka Belajar yang berorientasi pada peserta didik melalui pendekatan pendidikan yang holistik, yaitu pendidikan untuk membangun tumbuh kembang peserta didik dengan mengembangkan seluruh potensi yang ada pada diri peserta didik, secara seimbang meliputi intelektual, emosi, fisik, sosial, seni, dan potensi spiritualnya seiring sejalan dalam sebuah harmoni. Mengimplementasikan budaya kerja mulai dari berdoa sebelum memulai pelajaran, memberikan kesempatan peserta didik untuk mencari referensi dalam setiap pengerjaan proyek pembelajaran melalui berbagai literasi yang bisa digunakan,